Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Thank you ya bagi kalian yang sudah subscribe. Bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada, tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan, oke? Ambil yang baiknya saja. Bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini guys, ini adalah readingan by request, maksud saya ini adalah readingan request by one of my lovely subscriber ya. Thank you so much yang sudah request ya. Ini saya akan readingkan dengan tema apakah dia sudah melupakan masa lalunya atau mantannya. Ya buat kalian yang sedang penasaran dengan cinta barunya kalian, ataupun mungkin sudah beberapa tahun berpacaran tetapi masih penasaran dengan pasangan kalian, apakah dia betul-betul sudah move on atau melupakan masa lalunya atau ex-nya, mantannya, seperti itu. Oke guys, melalui readingan kali ini saya akan deep readingkan untuk kalian ya. Saya akan tarik energi orangnya guys, pasangan kalian ya. Untuk pasangan kalian, oh ya guys, buat kalian yang mau request ya tema yang ingin direadingkan, silahkan tulis di kolom komennya. Thank you ya guys buat partisipasinya, karena ya energi akan lebih terkoneksi ketika kita sering berinteraksi di dalam energi. Oke? So ini dia. Apakah dia sudah melupakan masa lalunya atau mantannya? Ini energi pasangan kalian, oke? Saya akan tarik energi dia, pasangannya kalian. Wow. Pertemuan antara kamu dengan pasangan kamu adalah rencana Tuhan, ya. Ada campur tangan Tuhan dan alam semesta, ya. Karena memang sebenarnya setiap pertemuan adalah jodoh, seperti itu. Wow, saya lihat di sini orangnya sedang sibuk dalam pekerjaannya. Ada energi dari zodiak elemen tanah, Virgo, Capricorn, Taurus, dan elemen air Cancer, Scorpio, Pisces. Oke? Kita akan lihat lebih dalam lagi guys, ciri-ciri pasangannya kalian, energi pasangan kalian ya. Wow, ada, oh my goodness, ada The Tower. Speechless saya melihat ini guys. Sebagian dari kalian memang sedang menghadapi tower moment bersama ya. Saya doakan semoga tetap ada komunikasi ya. Ada yang sedang marah besar, atau mungkin hanya sekedar ngambek, bisa juga. Yang jelas kalian kalian berada di situasi dihadapkan dengan tower moment. Tower moment itu challenge atau berproses ya. Mungkin saling berselisih pendapat atau selisih paham, seperti itu. Wow, kalian dengan si dia koneksinya sangat dalam karena memang ini ada Six of Cups, ada past life relationship. Oke? Kita akan lihat lebih dalam lagi guys. Past life relationship.
Oke, thank you. Wow, Nine of Pentacles. Saya lihat di sini memang orangnya menyibukkan diri dengan pekerjaan atau bisnisnya, atau memang dia sedang ada perjalanan bisnis atau perjalanan dinasnya, seperti itu. Wow, koneksinya sangat kuat ya. Kalau saya melihat di sini, kalau dia bukan sedang marah dengan kamu, berarti kalian sedang berada di hubungan yang penuh dengan emosional. Emosional itu bisa marah dengan keadaan ya, karena ada something ya. Bisa juga hubungan ini memang situasinya complicated ya, rumit, situasinya rumit. Jadi tower momennya ya menghadapi situasi ya, tidak harus marah dengan si dia, dengan situasi pun kalian not joking. Konflik batin kalian loh. Ada yang marah betulan, ada yang kalian berdiam-diaman, ada yang konflik batin karena situasi ya. Tetapi ya memang ini past life relationship, ada karmik, jadi terasa sakit ya. So ya bagusnya memang masih beruntungnya karena si dia menyibukkan diri dengan karirnya. Two of Cups, kalian saling mencintai loh. Wow, kalau saya lihat sorry, dari energinya complicated itu bisa juga ya sesuai dengan temanya loh guys ya. Kalian memang penasaran apakah dia sudah clear dengan masa lalunya apa belum, seperti itu. Oke. Wow, sekarang saya akan shufflekan. Ini dia untuk kondisi hubungan kalian, saling menyempurnakan, merasa cocok. Kondisi hubungan kalian ya, saling menyempurnakan, merasa cocok. Ada ego ya, hubungan ini membuat kalian sama-sama menjadi lebih posesif. Three of Cups ya, ada di circle persahabatan. Kalian memiliki ambisi untuk saling memiliki. Saya lihat di sini ada kondisi bersegi-segi ya. Ya, circle persahabatan. Kondisi untuk saat ini itu loh guys. Kartu, oke, thank you. Nine of Cups. Kalian betul-betul merasa sama-sama nyaman. Oke, thank you. Wow, situasi ini membuat kalian sama-sama butuh waktu untuk menyendiri, introspeksi ya. Wow, saya rasakan complicated complicated situasi, sangat rumit, keadaan yang rumit. Oke, thank you. Wow, Three of Pentacles. Ada sebagian dari kalian dealing dengan circle pekerjaan ya, ada persahabatan, ada pekerjaan. One more card I think. One more card please. Oke, thank you. Really, energi kalian bikin stuck. Ada yang tower moment gak komunikasi ya, ada yang tower momennya itu kalian pilih waktu untuk menyendiri ya, healing, karena stuck energinya, betul-betul nggak tahu mau ngapain ya, seperti itu. Ada yang ini sebagian dari readingan ini, ada yang cintanya masih tersembunyi, ada yang ya cinta terlarang seperti itu, tetapi tidak semua ya, karena ya ada juga yang memang perjalanannya mulus, saling mencintai, saling menyempurnakan, tetapi kalian complicatednya dengan orang masa lalu ya. Oke guys, saya akan sampaikan. Ini dia. The point-nya, apakah dia sudah melupakan masa lalu?
Nine of Wands. Masih selalu memberi kabar satu sama lain, guys. Tuh, masih selalu menjaga. Ini nggak harus by komunikasi ya, bisa by telepati. The Temperance, seimbang dua-duanya, mungkin saling mendoakan. Kalau saya lihat ada Hierophant itu saling mendoakan ya, ada koneksi spiritual. Three of Wands, menunggu waktu. Nine of Cups, untuk saling mengabari hal baik. It's not joking. Ada kartu pernikahan. Saya lihat masa lalunya sebagian dari kalian dealing dengan orang yang masa lalunya memang pasangan resmi ya, bukan berpacaran. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat sih energinya bagus juga ya. Ada hanya saling mensupport seperti itu. Tuh. Karena udah nggak bisa saling memiliki seperti itu. Tuh, tetapi masih ada harapan juga. 1, 2, 3, 4. Wah, ini nano energinya. Kalau saya lihat dari energinya, guys, ya. Ini banyak energi masuk, sangat banyak. Oke, saya akan ulang lagi ya. Saya akan readingkan supaya kalian lebih paham, understand, kalian masuk ke energi yang mana. Oke? Ini buat yang sama-sama single dulu ya. Kalian sama-sama single, kalian dealing dengan si dia, mungkin kalian teman satu circle pertemanan ya, persahabatan, ada circle pekerjaan seperti itu. Ada sebagian yang sedang berproses mengalami tower moment, berarti kalian ya ada yang marah, ada yang konflik batin, ada yang belum merasa puas dengan keadaan seperti itu. Tetapi cinta kalian saling menyempurnakan ya, dan ini memang proses. Tuh. Proses ya, challenge. Buat yang sama-sama single memang ini proses, challenge. Kalau saya lihat, kalau untuk alasannya dia ya apakah dia sudah melupakan mantannya? Kalau saya lihat ya, yang sama-sama single iya melupakan. Bukan berarti lupa sama sekali, maksudnya tidak ada hubungan cinta lagi, karena di sini ada healing ya, ada balancing, dua-duanya sudah move on, tetapi hanya mengirim doa seperti itu ya, mengirimkan hal-hal yang baik seperti itu, karena menunggu waktu. Mungkin kali dia seriusnya dengan kalian seperti itu. Nah, ini untuk yang single, ada harapan dengan kalian. Oke? Sorry. Dan ini untuk yang kalian berada di complicated situation ya, bisa third party, bisa bersegi-segi. Kalau saya lihat kebanyakan emosional di dalam keadaan, menghadapi keadaan, emosional ya, menghadapi keadaan. Tidak kecewa dengan si dia yang sudah punya pasangan, atau dia tidak kecewa dengan kamu yang sudah punya pasangan, tetapi emosi sendiri. Emosi jiwa sendiri, karena ya mau menyalahkan pertemuan juga, pertemuan ini memang direncanakan Tuhan untuk saling belajar. Jadi terkadang kemudian uring-uringan ya, jadi jatuhnya ya emosi dalam menghadapi keadaan seperti itu. Oke guys, mungkin dia yang sudah ada pasangan, atau kalian yang sudah ada pasangan, atau bisa dua-duanya, berarti bersegi-segi. Oke, so buat kalian yang dealing dengan someone buat kalian yang dealing dengan someone yang sudah pernah married ya, karena di sini ada kartu pernikahan ya, berarti
dia ada past life, ada masa lalunya, itu punya pasangan resmi, bisa punya suami ya kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki berarti dulu dia punya istri dan family, seperti itu. Kalau saya lihat, kalau ya pasti kalau sudah punya mantan, kita punya ini pacar kalian ya, pasangan kalian sudah pernah menikah ya, yang kalian tanyakan apakah dia sudah melupakan masa lalunya. Kalau lupa sangat sih enggak, tapi kalau untuk hubungan itu hanya sebatas saling support ya, tuh saling support saja, seperti itu. Dan ya kalian memang nggak salah juga sih kalau menanyakan apakah dia sudah melupakan masa lalunya. Kalau untuk menjalin hubungan lagi, saya kira sudah sama-sama move on, ada the temperance, ada balancing ya, sama-sama move on. Tetapi untuk lupa sih tidak, karena ya orang butuh silaturahmi, seperti itu. Oke guys, ya paham ya di sini ya, kalian masuk energi yang mana, karena banyak energi. Jadi kalian juga yang sedang berpacaran, mungkin pacar kalian pernah berpacaran dengan orang tetapi dia selalu menyebut namanya atau membanding-bandingkan. Nah itu dia masih ingat saja, seperti itu. Bukan berarti dia masih mencintai pasangannya. Kalau dia masih mencintai pasangannya, nggak mungkin dia akan jujur bilang tentang dia di depan kamu, itu kuncinya. Kalau dia masih jujur, biarkan, jangan dikomplain ya. Kalau dia bicara tentang pasangan sebelumnya, biarkan saja, jangan dikomplain. Nanti justru sembunyi-sembunyi kalau dikomplain. Biarkan. Kalau bisa kalian diajak ngobrol, jadi pendengar yang baik. Nanti kan jadi tahu sampai mana dia memikirkan mantannya. Seperti itu caranya ya, harus smart sedikit. Tapi buat kalian yang merasa misalnya, kok saya sakit hati ya ketika pacar saya menceritakan mantannya, nah kalian pakai momen ini untuk menjadikan diri kalian lebih baik, seperti itu ya. Harus memiliki attitude dalam relationship, juga ada attitude-nya ya. Oke guys, saya akan shufflekan ini ya, untuk kondisi hubungan kalian, apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kondisi hubungan kalian antara kamu dan dia, balance tuh ya. Balance ini mengandung arti ya, kalau dia punya mantan, mungkin mantan istri, mantan pacar, masih ingat, wajar dong. Kalian juga masih ingat nggak sama mantan? Kalau sekedar ingat, mendoakan sudah kan. Nah yang penting tidak ada berhubungan lagi, apalagi menusuk dari belakang. Makanya kalau kita punya pasangan, dia cerita tentang mantannya, jadi pendengar yang baik aja. Justru di situ kita bisa mengontrol dia sampai mana dia peduli dengan kehidupan masa lalunya, seperti itu. Dengarkan saja, jadi pendengar yang baik. Kalau enggak, justru yang biasanya yang sembunyi-sembunyi, yang enggak jujur. Oke? Adversity, accept the challenge, the best way to learn ya. Dewasa kok, pasangan kalian cukup dewasa kok ya. Jangan berpikir negatif dulu, tuh harus saling percaya, gak boleh berpikir negatif ya. Kalau kamu mau mengukur apa mungkin dia masih hubungin mantannya, ukur diri kamu pernah gak chatting sama mantan kamu? Nah kalau kamu do, walaupun dia gak tahu, dia pasti do. Itu sinyalnya seperti itu. Friendship ya, ada sebagian dari kalian memang menjalin relationship berawal dari friendship, acceptance, penerimaan ya, take care. Karena kalau dalam friendship biasanya banyak ketumpangan. Misalnya kalian berpacaran berawal dari friendship ya, kan banyak tuh dari temennya cowok kamu, temennya kamu berteman juga. Nah di situ terkadang harus ada batasan untuk sharing tentang love life-nya kalian. Oke? To check ya. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Ya jangan memikirkan dia dengan pikiran negatif. Dia cerita sama saya tentang mantannya, berarti dia masih ingat. Jangan-jangan
dia masih chattingan, jangan-jangan masih ketemuan. Jangan, nanti nggak maju-maju relationship kalian bersama si dia. Kalau sudah diceritakan, diam saja. Dia cerita, diam saja, jadi pendengar yang baik, terus diolah sampai mana dia. Nah, terus kalian kembali ke diri kalian. Kalian sama mantan kalian masih suka hubungan nggak? Kalau nggak, ya sudah, trust, percaya dengan dia. Berarti memang dia jujur juga selama ini, ya kan? Cerita tentang mantannya seperti itu. Wow sih, humor. Bawa relax, enjoy, supaya energi itu ada happy-nya. Jangan terlalu tegang ya. Kalau dia ngomongin mantan apa membandingkan, biarkan saja, diam saja sudah ya. Dianggap di bawah guyon, dan ya ketika dia menceritakan tentang mantannya atau mengajak kamu untuk membahas masa lalunya, yang buat ya kalian yang punya mantan, punya pacar, bahwa mantannya adalah mantan istri cowok kamu misalnya, seperti itu ya. Jadi pendengar yang baik aja, dengan cinta kasih solusi yang baik. Jangan langsung dibawa cemburu, jangan. Justru di situ kan waktunya kamu untuk dikasih tanggung jawab, maksudnya untuk belajar ya, bagaimana menghadapi sebelum sama-sama berkomitmen, seperti itu. Jadi to be wise, jangan langsung pacar kamu yang sudah pernah married misalnya cerita mantan istrinya, langsung kamu emosi dan jealous seperti itu, jangan ya. Harus didengarkan dulu, seperti itu dia mau sharing apa. Nah, kasih solusi yang baik, seperti itu. Dia punya masa lalu, kita juga punya masa lalu. One day kalau kita ada masalah dengan masa lalu kita, pasangan kita juga mau kasih solusi, seperti itu. Oke guys, wow, in the bottom of the deck si grief ya. Masa lalu ya sudahlah ya kan, yang sudah berlalu ya sudah, hal wajar ya. Karena masa lalu kan berarti sudah nggak ada kecocokan, sudah menyakitkan, ya sudah, hal wajar kalau hanya mengingat atau saling mendoakan ya. Yang penting tidak sampai main di belakang. Mungkin sudah pacaran dengan kalian kok dia masih dating sama mantan, nah itu perlu dibicarakan, seperti itu guys. Oke, ini dia ya yang tadi. Apakah dia masih ingat mantannya? Ingat, memang pasti ingat guys, gak mungkin gak ingat. Kita semua ingat mantan kita siapa-siapa bener gak? Tetapi kalau untuk menjalin hubungan lagi, tidaklah ya. Kalian harus percaya diri dong ya, seperti itu. Harus percaya diri, kita harus ada sama-sama kepercayaan dalam hubungan. Oke? Saya akan sampaikan bagaimana kalian harus menghadapi situasi ketika kalian masih ragu pasangan kalian sudah clear belum dengan masa lalunya. Oke? The crumbling, what are you clinging on to? Ya, fokus dengan tujuan kamu yang ada di relationship bersama si dia. Ya, fokusnya itu tentang masalah kamu dengan pasangan kamu. Jangan don't touch dia punya urusan dengan mantannya. Buat apa buang energi, betul nggak? Nah, kecuali dia cerita, kita dengarkan, seperti itu. Oke? Tuh, soul family ya. Jangan lupa untuk berbagi kisah dengan soul family. Mungkin soul family itu bisa dari ibu angkat, kakak angkat, saudara angkat, seperti itu. Itu soul family biasanya punya past life juga. Oke. Bisa bercerita apa yang sedang kamu hadapi. Mintakan ya. Longing for home, belonging the original life worker. Ya, kalian harus, relationship ini adalah ya tempat terkecil di mana kita bisa share tentang cinta kasih ya, karena family kan berawal dari dua orang menjalin relationship. Nah, di sini kita mempelajari relationship, ibaratnya paling dasar ya, bagaimana kita menjalin hubungan dengan someone ya, supaya kita bisa
men-trigger dia menjadi orang yang lebih baik, dan dia men-trigger kita menjadi orang yang lebih baik ya. Saling ada kebalancingan ya, supaya saling mencerahkan ya, memberikan pencerahan. Kamu memberikan pencerahan bagi pasangan kamu, misalnya dia cerita tentang mantan istrinya atau mantan ceweknya atau mantan cowoknya kalau dia perempuannya. Nah, kalian juga harus ya memiliki solusi-solusi yang supaya dia itu punya pikiran mensupport dia supaya positive thinking, supaya menjalin silaturahmi dengan baik, seperti itu. Saling mencerahkan. Ketika dia punya masalah, kamu cerahkan dia. Ketika dia kamu punya masalah, dia akan back mencerahkan kamu gitu, memberikan solusi ya. Nah, di situ itu sudah termasuk light worker, start dari relationship di family, seperti itu guys. Oke, Lemuria, creating heaven on the earth is happening ya. Ketika kita bisa mengupgrade cinta kasih dari Tuhan, kita aplikasikan dari orang terdekat dulu, orang yang kita cintai, family, friend. Nah, itu namanya surga di dalam bumi. Get grounded, empath, highly sensitive ya. Kalian harus pakai intuisi kalian ya, dan jangan lupa koneksi dengan hal-hal alam semesta ya. Go green, seperti itu, supaya tidak terlalu negative thinking. Oke guys, transformation ya. Setiap relationship itu akan mengalami transformasi ya. Yang tadinya saling curiga, yang tadinya saling tidak percaya, akan digesek terus dengan hal-hal yang kamu melihat pasangan kamu kok berbuat begini. Itu apa? Itu karena untuk menguatkan relationship, untuk supaya relationship lebih harmonis ya, dengan jalan saling mengerti. Ketika dia agak melenceng, kita harus mengerti dan memberikan solusi, nasihat, seperti itu. Gantian ketika kamu udah melenceng atau ada yang kurang cocok ya, kurang benar, nanti pasti dia akan memberikan solusi, seperti itu guys. Oke, ada transformasi, saling mendandani bagaimana menjadi orang yang lebih baik ya dalam relationship, seperti itu. Oke, the ever unfolding rose cracked open, it's happen for you not to you ya. Kehidupan ini ya, semua trouble yang Tuhan izinkan, baik dalam kehidupan maupun dalam hubungan asmara, itu Tuhan pakai untuk membentuk jiwanya kamu. Oke, bukan untuk menjadikan kamu menjadi hancur, tidak. Break the chain ya. Pokoknya ketika kamu penasaran ya dengan pasangan kamu, apa dia masih suka ketemu dengan mantannya ya, atau dia mungkin nggak melupakan mantannya ya gitu. Break your chain. Semua itu hanya pikiran kamu. Kalau pikiran kamu positif, sekalipun keadaan sudah komplikasi negatif, kamu tetap win ya. If you can stay positive thinking in negative situation, you are win. Sekalipun misalnya ada satu kasus, kalian berpacaran dengan orang yang punya mantan, tapi mantan pasangan resmi ya, misalnya punya istri atau suami. Nah, kalian berpacaran dengan si dia, tetapi kalian tetap positive thinking bahwa saya harus berikan terbaik untuk dia, karena saya mau someone yang betul-betul juga jujur dan terbaik untuk saya. Nah, andai dia main dengan mantan istrinya atau mantan suaminya ya, nah kalian gak rugi kok kalau tetap positive thinking ya, karena berarti itu bukan terbaik buat kalian. Kalian tetap akan menuju jalan journey-nya kalian untuk ketemu dengan orang yang pantas untuk kalian, seperti itu. Oke guys, the great gathering, it's all coming together, intuitive hit soul right ya. Ya, kalian harus banyak koneksi dengan orang-orang yang mau ikut bikin soul kalian up, misalnya
dalam organisasi atau circle seperti itu ya, kalian harus koneksi dengan orang-orang yang membuat soul kalian lebih up. Oke, saya akan satukan lagi guys. Ini dia isi hati ya, isi hati terdalam dari pasangan kalian sebenarnya untuk kalian ya. Jadi jelas ya, jangan berpikir negatif, pokoknya do what you saja. Kalau pacar kita atau pasangan kita ingat mantan ya biarkan saja, itu kan sekedar ingat, betul tak? Kita pun ingat dengan mantan. Jadi orang ingat itu tidak selalu ada hubungan lagi, walaupun ada hubungan lagi tidak selalu dalam hubungan asmara, bisa juga menjadi saudara, bisa juga menjadi sahabat, ada silaturahmi seperti itu. Wow, si Knight of Sword ya, dia fokus dengan kamu kok ya, dia fokus dengan kamu tuh, dia juga merasa beruntung memiliki kamu tuh, seimbang, kamu juga merasa, dia juga merasa, sama ya. Oke, ingat ya, kalau mantan, jangan kalian pikir dia berhubungan lagi atau ingat lagi dengan mantan ya. Sebelum kalian tanyakan itu, tanya dulu, berdiri di depan cermin, masihkah kalian membalas chat mantan kalian? Nah itu, that's the point. Oke? Wow, the lovers ini adalah pasangan true love-nya kalian. Ada yin yang, kalau saya rasakan ya, jadi kalau masih ingat, tetapi kalau untuk cinta untuk kalian, the Cancer, Gemini, tuh Seven of Wands, bertahan cintanya untuk kalian kok ya. Tuh seimbang antara kamu dan dia, menyeimbangkan ya, wajar punya masa lalu ya, Seven of Wands, dan akan terus saling yakin ke depan, pasti bisa komitmen tuh, merasa berkemenangan. It's not joking guys. Wow, ada sebagian dari kalian yang sedang tidak ada komunikasi, marahan, mungkin ini yang third party dan bersegi-segi ya, karena complicated situation. Oke, saya akan shufflekan dari Love Oracle. Sebetulnya bentuk cinta kalian ini cinta apa sih? Kalau saya lihat true love loh guys. Sekalipun kalian mungkin dealing dengan single mom atau single dad, dia punya masa lalu, jangan dicurigain tolong ya. Kalau kamu sudah punya rasa cinta dengan dia, dia punya masa lalu ya, dengarkan saja ya, jangan dicurigai, jangan dicemburuin. Oke? Setiap orang punya masa lalu. Oke guys, supaya apa? Bukan saya membela atau sok tahu, bukan ya. Memang kita harus punya pikiran positif. Kita nggak boleh punya pikiran negatif ketika kita sudah dihadapkan dengan hal yang baik, pikiran positif, kita pasti akan banyak keuntungan. Bahkan dalam keadaan negatif, complicated, kita tetap berpikir positif, kita masih menang, seperti itu. Jadi nggak ada ruginya. Oke? Set order wow over in your head ya. Pasangan kamu selalu ya mengingat-ingat setiap apa yang kalian pernah jalani, memori. Oke? Step it in the back. Take care ya, karena sesuai judulnya juga ya, walaupun kalian positive thinking tetapi harus take care juga ya, harus ada ancang-ancang antisipasinya. Oke? Supaya ya, karena masa lalu seseorang ya pasti ada story ya, ada storynya. Jadi ya hati-hati juga. Oke? Kalau kalian sudah mulai curiga, jangan dibawa untuk ekspresikan kalian punya perasaan, tapi tanyakan baik-baik. Oke? Tanyakan. Oke? Supaya tetap ada kestabilan, kalian pun memiliki positive mindset, dan hidup kalian pun tetap berkelimpahan, seperti itu. Ada kamera ya, ada yang selalu rindu dengan kamu, pasangan kamu, supaya enjoy moment. Ada yang healing heart, saya rasakan ini yang Eight of Cups ya, ada situasi yang membuat kalian marah ya, atau marah dengan situasi seperti itu.
ketidakpuasan dengan situasi, ya. Bagaimana mau lanjut hubungan kalau dia ada yang punya, kalian ada yang punya, seperti itu. So, kalau kalian sama-sama punya, apakah dia mengingat istrinya? Ya pasti. Kamu sendiri stay sama suami kamu, ya kan? Ini khusus untuk yang bersegi-segi dan third party, ya. Oke, the coffin. See? Jeng, ada yang mengalami transformasi, ya. Transformasi relationship. Wow, unconditionally love, ya. Ini yang bagus, paling bagus. Apapun situasinya, ya, mungkin komplikasi banget, dia punya, kamu punya pasangan, atau kamu punya pasangan, dia single tetapi dia merasakan sakit, atau memang kamu single, dia ada pasangan, kamu pun merasakan sakit, bisa seperti itu. Nah, the best way apa? Cintai pasangan ini yang punya koneksi true love dengan kamu, love unconditionally, cinta tanpa syarat, ya. Saat ingat, mendoakan, ya. Saat terasa sakit, doakan, seperti itu saja. Nanti akan ada waktunya kamu dapat yang terbaik hanya untukmu. Surprise pasti dari Tuhan alam semesta untuk kamu yang sabar. Seperti itu, guys. Oke, the bottom of the deck. Someone stalking you. Ada orang yang sudah rindu sama kamu, dia stalking kamu, guys. Saya yakin ini untuk kalian terkoneksi to love, tetapi ada bersegi-segi dan third party. Oke? Dan ya, thank you so much ya yang sudah request. Kalau kamu ada di situasi yang mantan kamu punya mantan istri atau mantan suami, berarti apakah dia masih ingat? Ya pasti ingat dengan mantannya, apalagi kalau ada anak. Tetapi kalau untuk menjalin hubungan lagi kan tidak, cintanya kan hanya untuk kamu, seperti itu. Oke, paham ya? Dan buat kalian, ya, sekali lagi yang ingin request, yang ingin di readingkan, hal yang ingin di readingkan, silahkan tulis di kolom komen. Oke? So, saya akan readingkan untuk zodiak ya. Di sini ada elemen Virgo, elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Oke? And this is the strong one, ya. Ada the file, ya. Capricorn, ada I think so many, ada Taurus, Capricorn, Taurus, and the Temperance, ya. Sagittarius, Pisces, and Aquarius. Oke. Wow, so many. Ada Gemini, Cancer, Libra. Wow, ini banyak yang strong ya, guys. Wow, thank you so much, guys. Saya harap kalian happy dengan readingan kali ini, ya. Tetap be kind, be loving, and be wise dalam relationship, ya. Tetap menjadi baik dengan pasangan, tetap dalam cinta kasih, cara penyampaian, mungkin ada jealous, ada curiga, ada cemburu, ada bucin, tetap dalam cinta kasih cara menyampaikan, ya. Tidak selalu jealous itu atau cemburu itu jelek, ya, karena itu kan rasa cinta juga boleh disampaikan, dikemas dengan hal yang indah, jangan terlalu marah, seperti itu. Oke, tidak selalu bucin itu juga mengenakan. Terkadang pasangan bucin juga itu membosankan. Jadi agak direm sedikit buat yang bucin, ya. Buat tim bucin jangan marah ya, tapi memang iya loh, karena saya sendiri dengan pasangan pasti ada bucinnya. Nah, itu terkadang juga memuakkan. Oke, guys, jadi kita harus ada balancing, ya, belajar. Kita di sini sama-sama belajar. Oke? Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, guys. Apapun situasi dan kondisi hidup kita. Oke? See you in my next reading. Have a nice day and God bless you always.